Konbanwa minasang, di sini kita akan menjelaskan bunkai yang telah dipelajari tanggal 29 bulan 9 2025. Langsung saja ke bunkai yang pertama. Di sini ada to pengulangan. To pengulangan di sini itu ada di sininya itu kan isi kan nani-nani to pengulangan. Nah, isi di sini itu berupa kutipan, pengulangan atau pengulangan pikiran atau penjelasan. Nah, wajib diartikan di akhir. Isi-isinya ini wajib diartikan di akhir. Kecuali sebelum isi ini ada subjek yang berucap atau berpikir, maka didahulukan si subjeknya. Kemudian baru to pengulangan, terus baru si isinya. Nah, to pengulangan contohnya kayak buco wa asta. Nah, isinya tuh asta ya sumu, terus to omo to imas ta. Buco yang diartiin tuh buco dulu kan, kepala bagian, to imas terusnya telah berkata, to imasta kan, telah berkata asta ya sumu, besok libur gitu ya. Terus nah di sini itu to pengulangan itu ada dua jenis. Yang pertama kutipan asli, to pengulangan. Tidak asli ini maksudnya tuh tidak merubah keadaan kalimat ketika ada tanda seperti ini nih. Berarti ini tuh tidak merubah kalimat yang disampaikan oleh siapa misalkan ya. Terus tidak mengikuti rumus to karena ada tanda aslinya gitu ya. Jadi untuk to yang ini jenis yang pertama tidak mengikuti rumus. Apa rumusnya? Kayak futsu, kei, i, da, to gitu. Itu kan udah rumus yang udah pernah jelasin ya. Nah, yang pertama ini nggak pakai rumus itu karena ini kutipan asli tanpa ada perubahan. Contohnya kayak misalkan ohayo gozaimasu to imasta, telah berkata ohayo gozaimasu gitu ya. Jadi masnya itu tidak dirubah gitu. Terus yang nomor 2 itu ketika tidak ada tanda kayak gini atau tidak ada kalimat asli, maka berlaku syarat to pengulangan. Nah, di sini ada keterangan to pengulangan tidak harus kata kerja. Contohnya misalkan ada kayak pilihan gitu ya. Di sini kayak ichi to ni to dochira ga hayai desu ka. Nah, diartikannya tuh dari partikel ga dulu ya, yang diawalin. Yang mananya yang paling, yang cepat, 1 dan 2 gitu. Yang mananya yang cepat, 1 dan 2. Jadi ini kayak pilihan gitu ya contohnya. Terus ada bunkai to nanani to imas, yang artinya tuh dinamakan, katanya, berkata, bernama, dikatakan gitu ya. Contohnya kayak iku to imasta, telah berkata akan pergi gitu. Terus 158 ini ada nani-nani ete. Nani-nani ete ini asal katanya itu dari to imas. Nah, ete di sini diambil dari i yang paling belakang. I yang paling belakang ini dirubah menjadi tekei. Tekei itu apa? I ciri ete. Berarti i ini dirubah menjadi ete. Sedangkan to i yang ininya itu dileburkan atau dihilangkan. Nah, ete ini berlaku syarat ya. Jadi contohnya yasumute gitu. Telah berkata libur gitu. Terus yang date ini asal usulnya itu dari des ya. Date kalau terakhir
setelah keterangan, maka maknanya itu sama kayak toimas. Jadi kalau ini ada di akhir kalimat, maka artinya sama seperti toimas. Sedangkan date yang nani-nani, maka berarti kan ini kan bukan di akhir kalimat kan? Ini berarti di awal kalimat. Nah, kalau di awal kalimat artinya kan katanya gitu. Contohnya kayak date date nihong iku iki tai des gitu. Katanya mau pergi ke Jepang gitu, atau ingin pergi ke Jepang gitu artinya. Terus langsung kita ke ini bukan bunke tapi sedikit penjelasan. Di sini ada ko, so, a, do. Nah, campurannya itu sama re, no, cira, sama ci, sama u, sama ko-nya aja. Nah, ko di sini itu artinya ini, di sini ya, sebelah sini. So itu di situ. Kayak dia tuh masih dekat tapi jauh gitu. Ini udah jauh banget gitu. Nah, kalau terus yang do ini biasanya untuk pertanyaan. Nah, kalau do digabung sama re dan no, berarti artinya yang mana. Sedangkan do dicampur dengan ko, maka artinya di mana. Do dicampur dengan cira, maka artinya juga yang mana. Tapi cira ini itu halus gitu, untuk kayak yang lebih tua, yang lebih pangkatnya lebih tinggi gitu. Sedangkan yang eci juga yang mana, tapi ini tuh untuk yang di bawah kita lah intinya ya, atau setara. Terus do ini kan biasanya tuh do tuh bikin bingung kan. Nah, kita tuh kadang bingung kan ngertiinnya. Jadi tuh kalau do tanpa u berarti itu bukan ada makna bagainya, tapi kalau do dengan u berarti ada bagainya. Berarti kalau do sama u berarti do kan. Nah, artinya bagaimana gitu. Terus cira bisa digunakan untuk benda atau tempat. Cira mewakili re, no, ko. Jadi kocira juga sama dengan kore, kono, koci, terus koko, terus ya dan lain-lain ya. Jadi ini tuh bisa, cira itu bisa mewakili semua kalimat atau bentuk sore, sono, socira, soci, soko gitu ya, bisa mewakili. Terus kayak di sini ada docira sama. Ini tuh kayak kata lebih sopan dari donata. Atau lebih sopan lebih lagi ya kalau sama dari mah. Terus biasanya ini itu docira sama itu digunakan untuk tamu okiaku yang biasanya ada di hotel atau restoran untuk reservasi biasanya. Terus ada bunkei belum ya. Nah, di sini dore itu untuk lebih dari 2 pilihan, sedangkan doci itu untuk 2 pilihan. Nah, ini kan artinya sama, tapi itu beda kegunaan. Kalau yang dore itu untuk lebih dari 2, sedangkan yang doci itu hanya untuk 2 pilihan. Terus kou iu untuk memulai ya ko-nya ini. Kalau kou iu itu untuk memulai, sedangkan kalau yang biasanya tuh do imi itu biasanya di akhir kalimat. Terus ini yang dikatakan begini, melakukan seperti ini kemudian gitu ya. Kalau yang ini kan artinya tuh melakukan seperti ini kemudian. Nah, ini tuh kayak seperti ini, begini. Nah, yatte itu kan dari kata yarimas, melakukan. Nah, sedangkan ate sendiri itu kayak permintaan gitu ya. Kau yatte. Oh, ini kurang su kecil. Melakukan seperti kemudian.
T-nya di sini tuh bukan T yang dan atau lain-lainnya ya, tapi yang T yang kemudian. Terus ada di 160 to omoimas, yaitu kalau tidak ada subjek maka ini tuh yang berpikir itu kita sendiri gitu ya, saya sendiri, saya yang berbicara gitu. Nah artinya tuh saya pikir, tapi kalau ada subjek maka yang berpikir itu si subjeknya ya. Nah contohnya kayak misalkan kalau tidak ada subjeknya ya, Nihongo o benkyou suru to omoimasu. Saya pikir, kenapa ini dulu yang diartikan? Karena ada to pengulangan. Ini termasuknya to pengulangan ya guys. Nah, saya pikir akan belajar bahasa Jepang gitu. Nah, sedangkan kalau subjek yang berpikir, berarti contohnya itu imuto wa benkyou Nihongo benkyou suru tai to omoimasu. Nah, adik perempuan saya berpikir ingin belajar bahasa Jepang gitu contohnya ya. Terus ada tokan gaemas. Tokan gaemas juga itu artinya sama kayak to omoimasu ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Lanjut ke tokikimas. Tokikimas ini juga artinya tuh kayak bertanya atau mendengar. Nah, ini juga pakai rumus yang to biasa ya. Terus di sini ada kanoke. Kanoke di sini kita kan udah tahu kan perubahannya, maka lanjut aja. Kanoke ini mempunyai kewajiban yaitu harus wajib pakai partikel ga, karena kebisaan itu bukan kata kerja. Terus diartikannya tuh dari belakang, kayak dekimas ya, kanoke itu kebisaan. Terus ada contohnya tuh, aku akan ngasih contoh satu ya. Contohnya kanoke itu taberaremas, bisa makan apa gitu. Misalkan sushi, oh taberaremas, bisa makan sushi gitu ya. Terus lanjut ke ada kikoemas yang artinya terdengar. Ini juga wajib partikelnya ga, karena kikoemas sendiri itu udah pasif. Dan kikoemas ini bukan perubahan, melainkan ini kotoba tunggal ya guys. Terus lanjut ke di sini ada jiso nai koto ni narimas, yang artinya diputuskan. Diputuskan di sini tuh orang lain gitu yang memutuskan, atau bersama-sama memutuskannya gitu ya. Contohnya itu ada di kanoke jiso ini ya, jishokei naikei ketemu dengan kotoni narimas. Nah kalau positif itu jisho, kalau negatif itu nai. Ini tuh udah dijelaskan kan tadi, diputuskan oleh orang lain atau bersama. Contohnya kayak Ryoshin ni raineng kekong suru koto ni narimas gitu. Artinya diputuskan oleh orang tua. Kenapa di sini oleh? Karena ininya tuh diputuskan kan artinya, maka di sini pasti oleh ni-nya. Diputuskan oleh orang tua tahun depan menikah gitu. Jadi disuruh orang tuanya menikah gitu ya. Terus contoh negatifnya itu karadaga warui kara si ai ni sangkasi naito nai koto ni narimas. Diputuskan tidak mengikuti perlombaan gitu, karena kondisi badannya tuh nggak enak gitu, maknanya tuh intinya gitu ya. Nah ini tuh yang memutuskan itu bukan si satu orang ya, tapi semua kelompok gitu, bukan kita yang memutuskan yang. Terus ada bunkei
kotonishimas. Kotonishimas itu artinya memutuskan. Nah, ini baru kita yang memutuskan sendiri. Ini saya atau pribadi yang memutuskan. Contohnya, Nihon iku koto nishimasu. Saya memutuskan pergi ke Jepang. Ini positifnya. Terus kalau yang negatifnya itu eigo o benkyou shinai koto ni shimasu. Memutuskan tidak belajar bahasa Inggris. Terus di sini ada o nani go nani. Ini tuh kayak untuk penyopannya. Terus tuh ciri-cirinya tuh biasanya kalau o itu kata asli atau kanjinya tuh asli dari Jepang, sedangkan yang go itu serapan dari Cina. Terus si o ini biasanya terdiri dari satu kanji, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang dua juga. Terus lanjut ke 175, jisho younishimasu. Nah, kalau yang negatifnya nai younishimasu, artinya berusaha untuk. Nih, contohnya ada di sini. Contohnya ini ada di astawa narabeku hayaku kiru younishimasu. Berusaha atau mencoba untuk datang lebih cepat, sebisa mungkin datang lebih cepat. Jadi artinya tuh ulangi lagi ya. Astawa narabe hayaku kiru younishimasu. Artinya besok berusaha sebisa mungkin datang lebih cepat gitu. Terus ada bunkei yang ikoukei toshi mas, ini juga artinya berusaha untuk. Nah, toshi mas ini kan ikoukei kan kayak ajakan kan, maka ini kan nggak bisa kan diganti nai, masa iya misalkan kakou nai toshi, nggak mungkin kan. Maka yang misalkan berusaha untuk negatifnya itu yang diganti itu yang toshimashangnya aja. Nah, toshimas jadi toshimas yang kalau negatif. Terus lanjut ke kata kerja jiso nai yoni, supaya atau agar atau semoga. Ini tuh konteksnya itu harapannya. Terus yoni di sini itu syaratnya tidak boleh langsung ketemu dengan shimas atau narimas, karena nanti artinya tuh beda lagi gitu. Terus juga ini kan bunkei yang udah dijelasin ya, jadi nggak boleh langsung ketemu yoni, kecuali kalau yang misalkan shimas nih, sebelum shimasnya ini harus ada kalimat lagi gitu, maka boleh bertemu dengan yoni kalau ada kalimat lain selain shimas. Contohnya ada di tadi berapa nomornya, 181 ya contohnya. Nih 181, shiken ni gokaku suru you ni maibang benkyou shimasu gitu. Nah, yoni ini nggak langsung ketemu shimas kan, ada kalimat sebelum shimas, maka ini diperbolehkan bertemu karena ada jaraknya gitu. Artinya agar atau supaya atau semoga lulus atau agar lulus ujian setiap malam belajar gitu. Oke, minasang, sampai di sini dulu.